akan Tuhan pada kita. Dia Allah yang tidak tertandingi oleh apapun. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan, tak ada. Kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Kami mau lebih lagi ya Tuhan, menikmati kasih-Mu, menikmati keindahan hadirat-Mu. Ku masuk ke tempat kudus-Mu ya Tuhan, membawa pujian syukurku, berdiri di hadapan tata suci-Mu, naikkan penyembahanku. Ku dengar suara
kuduslah Tuhan. Seisi surga bersorak hingga bergema, elukan tinggikan Sang Raja. Di hadirat-Mu aku tersungkur memuji dan memuja-Mu Tuhan. Tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya, Kau Tuhanku. Masuk ke tempat kudus-Mu ya Tuhan, membawa pujian syukurku, berdiri di hadapan tata suci-Mu, naikkan penyembahan. Dengar suara malaikat berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seisi surga bersorak hingga bergema, elukan
selamanya. Kau Tuhanku. Di hadirat-Mu aku tersungkur memuji dan memuja-Mu Tuhan. Tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya. Kau Tuhanku. Selamanya Kau Tuhanku. Selamanya Kau Tuhanku. Haleluya, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bila kita minta hadirat Tuhan dan urapan Tuhan supaya kita dituntun oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, dengan penuh pengharapan, dengan rasa haus dan dahaga, kami ingin mencari wajah-Mu. Kami rindu mengerti kehendak-Mu. Sebab itu Bapa, tuntunlah kami melalui firman-Mu. Sehingga kebenaran firman-Mu Tuhan akan menyegarkan kami. Dan akan menguatkan kami. Dan akan memberikan arahan bagi kami. Sehingga kami akan mencapai tujuan yang Tuhan sudah tentukan bagi kami. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua. Dan kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, jika kita berjalan bersama Tuhan, masa lalu yang pahit dan masa kini yang sulit tidak selalu akan berakhir dalam masa depan yang sempit. Sebagai contoh, saya akan mengambil cerita satu kisah nyata yang dialami oleh seorang yang bernama Susan Boyle. Dia warga negara Inggris. Dia berhasil menang juara 2 mengikuti kompetisi Britain's Got Talent. Saya percaya kita semua tahu kompetisi ini, yaitu kompetisi bakat, mencari bakat. Dan pada waktu dia mengikuti itu, dia membuktikan bahwa masa lalu yang pahit itu bisa dihapus menjadi masa depan yang cerah. Dan hal itu terjadi ketika dia mengikuti kompetisi ini dan dia menang. Sebab sejak kemenangannya itu namanya meroket melambung tinggi. Dan dia berhasil mengumpulkan uang sejumlah 420 miliar dalam waktu 3 tahun. Itu suatu prestasi yang luar biasa. Saudara, perlu tahu, latar belakang Susan Boyle ini adalah orang yang memiliki penyakit Asperger Syndrome, yaitu penyakit yang menghambat pertumbuhan sel-sel otak, sehingga ketika dia masa kanak-kanak dia banyak dibully karena dia mengalami gangguan di dalam studinya. Tetapi ketika dia mengikuti lomba Britain's Got Talent ini, waktu itu dia sudah berusia 47 tahun, memang pada awalnya ragu-ragu dia mengikuti karena ya sudah tua dan dia bukan orang yang penampilannya baik. Sudah lihat di foto? Kalau lihat di foto penampilannya tidak semenarik peserta-peserta yang lain yang penampilannya oke. Tetapi karena dorongan orang tuanya dia ikut. Tadinya dia nggak mau. Tapi karena untuk menyenangkan hati mamanya dia ikuti. Dan apa yang terjadi? Pada waktu dia mengikuti acara itu, Yuri yang kenal namanya Simon Cowell, dia bertanya,
apa sih cita-citamu? Dia berkata, saya ingin menjadi penyanyi yang profesional. Menjawab pertanyaan itu, hadirin yang ada di tempat kompetisi itu tertawa sinis. Orang modelnya kayak gitu pengen jadi penyanyi profesional. Termasuk para dewan juri. Nggak meyakinkan pikirnya begitu. Dan begitu dia menyanyikan lagu, sudah dapat yang terjadi. Ketika Susan Boyle ini menyanyikan lagu yang namanya I Dream a Dream. Aku memimpikan sebuah impian. Suara yang dilantunkan oleh Susan Boyle ini ternyata mengagumkan. Begitu dia menyanyi, seluruh peserta, seluruh penonton, dan seluruh dewan juri terkagum-kagum dan luar biasa, ternyata bagus suaranya. Dan itu di luar dugaan mereka. Dan saudara, begitu dia selesai menyanyi, begitu dia selesai melakukan apa yang jadi tugasnya dia untuk menyanyikan lagunya itu, saudara tahu apa yang terjadi? 72 jam setelah dia menyanyikan lagunya itu, video yang ditayangkan oleh YouTube itu bisa disaksikan oleh 2,5 juta orang dalam waktu 72 jam. Wow. Belum selesai. Setelah 9 hari dari penayangan ia nyanyi dan videonya ditayangkan di YouTube, 9 hari setelah itu videonya disaksikan oleh 103 juta pemirsa. Wow, luar biasa. Ini adalah satu rekor tertinggi di dalam sejarah YouTube. Penampilan seseorang dalam waktu 9 hari disaksikan oleh 103 juta viewers. Luar biasa bukan? Wow. Dan ternyata memang mengagumkan. Tetapi perlu dicatat saudara. Sejak dia menjadi artis yang terkenal, karena kemenangannya itu, dia diundang ke sana kemari, dia diundang ke Amerika menyanyi di Gedung Putih, nyanyi di istana. Tetapi dia tetap sebagai Susan yang pekerjaan, yang rutinitas sehari-hari adalah dia melayani ibunya yang sakit. Tinggal di desa yang kecil. Dia tetap menyanyi sebagai volunteer di gereja, penyanyi di gereja. Dan dia tetap sebagai seorang pelayan Tuhan yang mengunjungi orang-orang yang tua. Tidak berubah. Dan itulah kesederhanaan seorang Susan Boyle. Tapi yang mengagumkan adalah dia mengalami satu perubahan hidup yang luar biasa. Yang tadinya orang pikir nggak mungkin. Yang orang pikir itu tidak ada masa depan. Ternyata hidupnya berubah. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dari cerita Susan Boyle ini, saya ingin menyampaikan bahwa kehidupan seperti itulah yang Tuhan inginkan kita alami. Walaupun kita memiliki masa lalu yang jelek, walaupun saat ini kita sedang dalam masa yang sangat sulit, tapi bukan berarti itu akan menghancurkan masa depan. Tidak. Tuhan masih memiliki kesempatan untuk kita mencapai masa depan kita, supaya kita going forward. Kita tetap maju ke depan. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, hal yang sama terjadi dalam sejarah Alkitab. Ada seorang yang bernama Ruth. Ruth pun juga mempunyai satu pengalaman yang hampir sama. Di mana Ruth adalah seorang yang memiliki latar belakang yang tidak baik. Masa lalu yang tidak menyenangkan. Mengapa? Karena dia menikah dengan seorang, belum sampai dia punya anak, suaminya sudah meninggal. Dan demikian pula dia tinggal bersama dengan mertuanya yang juga janda. Dengan kata lain, Ruth adalah seorang wanita yang memiliki masa lalu yang kurang baik, memiliki masa kini yang tidak menguntungkan, tapi dia punya masa depan. Begini ceritanya, kita baca dalam Alkitab, kitab Rut, pasal 1 ayat 7-10.
Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada keduanya menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka. Tapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Sampai di situ dulu. Saudara, dalam rumah itu ada 3 janda. Naomi, mama mertua, Ruth, dan Orpa. Orpa juga suaminya meninggal. Sehingga Naomi sebagai seorang mama mertua, karena dia sudah tidak punya anak laki-laki lagi, maka dia memberi nasihat kepada kedua menantunya, yaitu Orpa dan Ruth. "Sudahlah, aku nggak mungkin kasih kamu laki-laki lagi. Dan aku mau pulang kampung. Sebaiknya kamu pulang aja lah ke rumahmu, ke orang tuamu, supaya kamu bisa kawin lagi, kamu bisa hidup enak." Itu nasihat mertua Naomi kepada Orpa dan Ruth. Ketika dua orang ini mendengar nasihat itu, mereka merasa iba dan mereka menangis. Dan mereka berkata, enggak, aku pengen selalu bersamamu. Sekali lagi Naomi meyakinkan, percuma. Aku enggak punya apa-apa. Dengan kata lain, Naomi sudah bangkrut menjadi miskin. Dia enggak punya anak lagi. Apalagi yang ditunggu. Nanti pulang kampung belum tahu bagaimana keadaan di kampung. Lalu dalam perjalanan itu akhirnya Orpa memutuskan untuk kembali ke kampung, ke Moab. Namun Ruth, dia tetap meneruskan perjalanan bersama mama mertuanya Naomi. Dia tetap bersikap teguh bahwa bangsamu adalah bangsaku, Tuhanmu adalah Tuhanku. Dan kemudian kita lanjutkan pembacaan. Rut pasal 1 ayat 14. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Ayat 15, berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Ayat 16, tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Bapak Ibu, ini satu keputusan yang berani, yang bulat dan yang luar biasa dari Rut. Kita berbicara mengenai Rut. Keputusan Rut adalah keputusan yang tepat. Dia mengambil keputusan untuk maju ke depan. Terus dia nggak memundur ke belakang. Berbeda dengan Naomi. Naomi mengambil pilihan untuk mundur ke belakang. Kembali ke kampung, kembali ke bangsanya, kembali ke orang tuanya, dan hidup nikmat. Hidup santai, hidup secara alami. Berbeda dengan Rut. Rut maju ke depan, dia memutuskan untuk terus mendampingi Naomi mertuanya dengan resiko-resiko. Apa resikonya? Dia belum tahu masa depannya bagaimana. Tapi imannya, keputusannya, komitmennya yang membuat dia memutuskan, tidak, aku tetap maju ke depan. Saudara, saya boleh beritahu, keputusan
yang dilakukan oleh Rut untuk tetap maju ke depan, untuk mendampingi mertuanya, dan yang teristimewa keputusannya untuk tetap menyembah Allahnya Naomi, Allah Yahweh. Itu yang membuat dia berubah. Paling tidak, keputusannya itu membuat nama Rut menjadi nama salah satu Alkitab, kitab Rut. Keren kan? Wah, saudara bisa bayangkan kalau namamu masuk dalam Alkitab atau nama saya, sehingga dalam ibadah nanti pendeta akan mengatakan, mari kita membuka dalam kitab Agus pasal 1. Wes, keren. Kitab Agus. Nah, kira-kira begitulah nasib Rut. Rut namanya diangkat menjadi salah satu dari nama Alkitab. Saya tahu di antara jemaat ada yang berkata, aku juga. Namaku kan Timotius Afuk. Sama kan? Di Alkitab ada. Beda saudara. Kalau Timotius Afuk, itu Timotius diambil dari Alkitab. Kalau Rut beda. Alkitab memanggil atau mengambil nama Rut dimasukkan dalam Alkitab. Jadi ada satu yang luar biasa, ada satu kehormatan. Itu gara-gara dia membuat keputusan yang benar untuk tetap menyembah Tuhan. Nah, oke, kita tinggalkan itu. Yang pertama, dengan melihat pelajaran Rut ini, kita akan mengambil ada 3 pelajaran yang dapat kita ambil bagaimana mengambil keputusan yang benar ke arah maju ke depan. Yang pertama, masa lalu yang pahit tidak harus berakhir dalam masa depan yang sempit. Masa lalu yang pahit tidak harus berakhir dalam masa depan yang sempit. Rut adalah seorang yang dilahirkan di tengah-tengah bangsa Moab. Bangsa Moab itu waktu itu disebut sebagai bangsa kafir. Bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga dia bukan keturunan Abraham. Dari situ saja kita sudah bisa mengambil kesimpulan, waduh, berarti dia nggak selamat. Karena yang diselamatkan adalah keturunan Abraham. Hal yang kedua, yang membuat dia memiliki masa lalu yang kurang baik adalah ia ditinggal oleh suaminya. Kehilangan suami itu pengalaman yang sangat tidak enak. Ditinggal mati oleh orang yang dikasih itu pengalaman yang tidak enak. Dan itulah yang dialami oleh Rut. Yang ketiga, ternyata keluarganya adalah keluarga yang miskin. 3 hal ini menurut saya menjadi satu catatan tersendiri bahwa sulit sekali untuk bisa berhasil tanpa Tuhan. Tapi bersyukur Rut ini mempunyai kesempatan untuk memilih, tidak, aku akan bersama Tuhan. Keputusannya dia mengambil jalan untuk ikut Tuhan, maka 3 hal yang harusnya secara dunia itu membuat seseorang terpuruk. Bagaimana nggak terpuruk? Udah miskin, nggak ada suami, dan dia latar belakangnya tidak baik. Tapi Tuhan itu sangat baik. Keputusannya itu merubah hidupnya. Artinya begini, sepahit apapun masa lalu kita, asal kita percaya kepada janji Tuhan, yaitu bahwa Dia telah menyediakan masa depan yang baru, maka kita tidak akan biarkan masa lalu itu terus mengikat diri kita. Seburuk apapun masa lalu kita, kalau kita mengambil janji Tuhan dan mempercayai dan kita tetap moving forward, tetap maju, tidak berhenti, tidak putus asa, maka Tuhan bisa merubah nasib seorang. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, itulah yang dialami oleh Rut. Dia nggak mau terikat dengan masa lalunya. Dia nggak mau hidup dalam masa lalu. Di antara saudara mungkin sudah banyak kehilangan. Tahun 2020 yang kita sudah lewati, mungkin ada banyak saudara yang mengalami banyak kehilangan. Kehilangan kesempatan, kehilangan pekerjaan, kehilangan aset dijual karena harus menutup ini, nutup itu. Kita mungkin banyak mengalami kehilangan. Dan itu peristiwa yang sangat buruk. Yang seharusnya orang meningkat asetnya, harus bertambah-tambah, harus mengalami progres.
Tapi tahun 2020 yang kita sudah lewati merupakan tahun yang terburuk dalam hidup kita. Itu masa lalu yang buruk. Jangan khawatir, masa lalu izinkan masa lalu berlewat. Pandang matamu ke depan. Buatlah keputusan seperti Rut. Aku tetap mengikut Allahku. Yang kedua, masa kini yang sulit tidak harus berakhir dalam masa depan yang terhimpit. Artinya begini, saat ini mungkin kita sedang mengalami masa-masa sulit. Kita belum tahu sampai kapan keadaan ini. Gak ada orang yang berani berjanji memberikan garansi tahun ini atau bulan ini kita akan lepas dari masalah. Tidak ada negara yang berani jamin, tidak ada seorang ahli yang berani jamin. Semua tidak ada yang berani menjamin hari depan. Dan itulah yang terjadi juga pada Rut. Rut keputusannya mendampingi Naomi membuat dia harus kembali ke Bethlehem, kampung halaman Naomi. Apakah dengan mengambil keputusan mengikut Tuhan, kembali ke tempat asalnya, langsung jadi kaya, langsung enak? Tidak. Keputusan tetap keputusan, tetapi dia harus berusaha. Kehadirannya di Bethlehem, dia diwarnai dengan dua hal yang kurang menyenangkan. Pertama, di Bethlehem ternyata juga keadaannya masih miskin, belum punya apa-apa. Mereka dua janda, tadinya 3 janda, sekarang 2 janda, 1 rumah 2 janda. Masih miskin. Yang kedua, di Bethlehem bagi Rut itu adalah tanah asing. Dia bukan penduduk Bethlehem. Sehingga dia nggak punya sanak saudara, nggak punya family, nggak punya koneksi, nggak punya jaringan. Dia nggak tahu apa-apa. Itulah keadaan yang buat Rut sebetulnya sulit. Tetapi dia percaya akan firman Tuhan. Masa kini yang sulit atau hari ini mungkin dalam keadaan sulit. Tapi itu tidak harus mengakhiri hidupnya dalam masa yang sulit juga. Dia yakin masa depan ada dalam tangan Tuhan akan berubah. Saudara, keputusan Rut ini sangat luar biasa. Ayat 6 berkata begini, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Keputusan inilah yang Tuhan hargai daripada Rut ini. Sehingga keteguhan hatinya, imannya betul-betul membuat dia melihat janji Tuhan itu nyata. Dan saudara, Alkitab mencatat, sejarah juga membuktikan bahwa acap kali masa sukar justru melahirkan orang-orang yang memiliki peranan yang sangat besar bagi kemanusiaan. Sekali lagi, masa sukar artinya begini, seringkali orang yang berhasil, orang yang hebat, orang yang terkenal itu lahir dari masa sukar. Jangan saudara pikir orang berhasil itu karena latar belakangnya bagus, pendidikannya bagus, dan dari enggak. Ada banyak orang-orang yang hebat yang lahir dari masa sulit. Termasuk salah satunya adalah Rut. Rut ini mengalami masa sulit. Hidupnya sangat sulit. Tetapi dia berhasil. Saudara, keberhasilan yang diperoleh Rut itu lahir dari masa-masa sulit. Sebab waktu dia pindah ke Bethlehem, dia mulai dari nol. Apa yang dia lakukan? Dia memungut sisa-sisa gandum yang bercecer di ladang gandum. Dia bukan pekerja di situ. Dia adalah pendatang. Dia orang asing. WNA. Tapi dia dengan tanpa malu, dia dengan tidak segan-segan, dia menyelusuri jalan-jalan di sepanjang ladang atau kebun atau tempat orang menanam gandum. Dia punguti satu-satu hanya untuk makan. Dan itu dia lakukan setiap hari untuk memberi makan dirinya dan memberi makan orang tuanya. Atau mama, mertuanya.
Dari situ dia merintis karirnya. Dan orang melihat ketekunannya, orang melihat kerajinannya. Orang berhasil itu tidak terjadi dalam satu hari. Proses. Ruth mengalami proses yang panjang, tapi dia tekun. Dari sedikit demi sedikit dia kumpulkan itu. Dan dia mulai dikenal oleh orang-orang sekelilingnya. Termasuk ketekunannya, kerajinannya, kesetiaannya diketahui dan dikenal oleh owner dari ladang gandum itu yang bernama Boas. Boas adalah pria muda yang kaya raya. Ternyata dia jatuh cinta kepada Ruth. Singkat cerita, akhirnya mereka menikah, gitu aja. Saudara, pernikahan Boas bersama Ruth itu mengangkat derajat Ruth. Dia menjadi wanita yang berhasil, wanita yang bahagia. Termasuk juga mertuanya ikut terangkat juga. Saudara, dari situ kita melihat bahwa seringkali masa-masa sulit, masa sukar itu melahirkan orang-orang yang memiliki hati karakter yang tough, yang teguh, yang kuat. Sebab itu kalau saat ini kita sedang mengalami masa sulit, jangan putus asa. Jangan lemah. Jangan cengeng. Tetap arahkan matamu ke depan dan jangan diam, jangan malas. Jadilah seperti Ruth. Dia rajin, dia setia, dia konsisten. Dan dia tidak malu tentunya mengerjakan hal kecil-kecil. Tidak harus dia duduk di kantor. Dia mulai mengerjakan hal yang kecil-kecil yang remeh. Barang siapa yang setia kepada perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan dia hal yang lebih besar. Itu yang dilakukan oleh Ruth. Dia setia dari perkara yang kecil dan Tuhan akhirnya memberikan dia kepercayaan hal yang besar. Itu yang kedua. Yang ketiga, langkah maju yang benar akan membentangkan masa depan yang bersinar. Langkah maju yang benar. Dalam hari ini, Ruth mengambil keputusan mendampingi Naomi mertuanya kembali ke Bethlehem, kampung halaman mertuanya. Dan langkah majunya itu disertai dengan komitmen yang berkata, bangsamulah bangsaku dan Allahmu adalah Allahku. Ayat 16. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, jalan yang benar, keputusan yang benar, langkah yang benar maju ke depan, itu akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Saudara, kita mengetahui bahwa langkah orang benar itu akan dipimpin Tuhan. Langkah orang yang mengasihi Tuhan itu akan dijaga oleh Tuhan. Dan Ruth sudah membuktikan itu. Langkah orang yang benar itu membuka pintu anugerah. Anugerah Allah turun dan terbuka atas Ruth. Karena apa? Langkahnya benar, arahnya benar. Penting sekali. Mungkin sudah bertanya, bagaimana kita bisa tahu sih? Jalanku benar, keputusanku benar, atau langkahku benar. Salah satu menguji keputusan kita benar atau tidak, itu dari buahnya. Kalau apa yang kita lakukan itu ternyata mendapatkan progres, maka itu adalah tanda bahwa kita benar. Kalau anak muda pacaran dengan seseorang, pemuda atau pemudi, dan selama dia berpacaran, membuat dia lebih dekat kepada Tuhan. Oh, berarti dia milih calon istri yang benar atau calon suami yang benar. Itu tanda. Tetapi kalau gara-gara pacaran, dia jadi malas ke gereja, malas berdoa, nggak mau lagi pelayanan. Nah, berarti keputusannya salah. Keputusan yang benar, jalan yang benar, itu selalu menghasilkan buah yang benar. Itu tandanya keputusan yang benar. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di dalam perkawinan Boas dan Ruth, ternyata perkawinan mereka melahirkan satu keturunan yang luar biasa. Dari pernikahan Boas dan Ruth, maka dia melahirkan seorang yang bernama Daud. Isai itu adalah cucu dari Boas dan Ruth. Dan Daud itu adalah keturunan
garis turunan daripada pernikahan Boas dan Rut. Jadi ternyata keputusan yang diambil oleh Rut itu betul-betul mendatangkan satu berkat bukan hanya secara jasmani, tapi berkat rohani. Karena keturunannya melahirkan seorang besar yang bernama Daud. Yang kita kenal sebagai raja yang berhasil, raja yang terkenal. Belum berhenti di situ. Dari Daud maka turun ke bawah, lahirlah Yesus Kristus Sang Mesias. Itu keturunan Daud dan keturunan Boas dan Rut. Jadi inilah yang saya sebut tadi bahwa masa lalu itu tidak harus menentukan masa depan kita. Yang menentukan masa depan kita adalah komitmen kita dan keputusan kita menghadapi hari esok. Masa lalu kita bisa buruk, bisa. Keadaan kita hari ini mungkin tidak baik, bisa. Tapi dua hal itu belum tentu menentukan masa depan. Kepastian masa depan ditentukan dari keputusan kita hari ini dan bagaimana kita menjalani, bagaimana kita melangkah. Kalau kita melangkah dengan benar, seperti keputusan Boas dan Rut, mereka membuat keputusan yang benar sehingga masa depan mereka bersinar. Kesimpulannya, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita mungkin semua memiliki masa lalu yang buruk. Kita mungkin pernah mengalami masa lalu yang sangat-sangat tidak baik. Tapi buktinya hari ini kita hidup, itu anugerah. Buktinya hari ini kita jaya, padahal masa lalu kita nggak baik. Itu artinya anugerah Tuhan. Dan kalau masa lalu kita buruk dan sekarang sudah baik, maka kalau Tuhan sudah menolong kita masa lalu, hari yang akan datang pun Tuhan sanggup menolong kita. Yang kedua, mungkin saat ini kita sedang terpuruk. Mungkin saat ini kita sedang terjepit, kita sulit bergerak, gak bisa ngapa-ngapain. It's okay, tetap tenang. Kalau kita mengambil keputusan yang benar dan kita tekun, setia, melakukan apa yang Tuhan perintahkan pada kita, percayalah Tuhan akan menuntun langkah kita untuk meraih dan mendapatkan masa depan yang cerah, yang bersinar. Jangan putus asa dengan apa yang kita hadapi hari ini. Hari esok masih ada. Dan yang ketiga, yang penting, marilah kita tetap maju. Moving forward. Pilih jalan yang benar. Dan lakukanlah dengan sikap hati yang benar. Bersama Tuhan. Tuhan akan menuntun langkah kita. Jangan menyerah. Tetap setia. Dan maju terus. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah memberikan kami pencerahan. Rut adalah salah satu hamba-Mu yang kami pelajari pada saat ini ya Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Ternyata masa depan kami tidak ditentukan dari masa lalu kami. Masa lalu kami boleh buruk, masa lalu kami boleh hancur. Tetapi kalau Tuhan yang menuntun langkah kami yakin Tuhan, masa depan kami ada dalam genggaman tangan-Mu yang pasti berhasil. Bahkan kami juga meyakini, kalaupun hari ini kami tidak melihat itu, kalau hari ini kami tidak merasakan itu, kalau hari ini kami belum mengecap kuasa-Mu, jawaban doa yang kami naikkan kepada-Mu, kami tetap yakin, dan kami tetap moving, tetap berjalan, tetap memandang ke depan. Karena keyakinan kami adalah, Engkau adalah Allah yang setia, yang akan menuntun langkah kami ketika langkah kami benar mempercayai Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu, yang saat ini sedang mengalami kesulitan, yang saat ini sedang mengalami kebingungan. Tuhan, buka mata hati dan pikirannya untuk melihat ke depan. Dan berilah keberanian untuk mengambil keputusan mengikut Engkau. Dan konsisten.
Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada masa lalu mengalami banyak kehilangan. Yang tahun lalu kami banyak mengalami kerugian. Kiranya Tuhan tangan-Mu yang ajaib, anugerah-Mu yang besar menolong dan menutup segala kekurangan-kekurangan yang telah kami lewati pada masa lalu, pada tahun lalu. Kiranya Tuhan pada masa depan, bulan depan, tahun depan, kami melihat Engkau bekerja di tengah-tengah kami, sehingga membuka jalan, sehingga hidup kami akan bahagia bersama-Mu. Itu sebabnya Tuhan kami berdoa, berikan kekuatan untuk seluruh jemaat-Mu yang telah mengalami porak-poranda dalam hidup ekonominya, dalam rumah tangganya, dalam bisnisnya, dalam apapun. Karena kami yakin, sama seperti Ruth, keputusan yang benar melahirkan masa depan yang cerah. Dan ini yang kami yakini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk keajaiban-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Dan kami percaya akan Engkau Allah yang hidup dan Engkau tidak pernah berubah. Sampai kapanpun Engkau adalah Allah yang setia, yang menuntun umat-Mu ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Kami siap Tuhan untuk menerima lawatan-Mu. Kami siap untuk melihat kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Saya percaya lewat perjamuan kudus yang kita terima, yang kita lakukan, Tuhan juga akan bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami bisa menerima perjamuan kudus, tubuh dan darah-Mu, kami percaya bahwa tubuh dan darah-Mu yang kami terima hari ini akan mengingatkan kami betapa Tuhan sangat mengasihi kami, betapa Tuhan itu sangat merindukan kami, dan kami terus mengasihi-Mu. Kami bersyukur, kami percaya persekutuan melalui tubuh dan darah-Mu akan memberikan kekuatan baru, semangat baru dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mari kita pegang roti di tangan kanan kita dan kita angkat tinggi. Kita berserah kepada Tuhan. Firman Tuhan yang berkata kepada kita bahwa Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan Dia berkata, inilah tubuhku yang kuberikan kepada kamu. Dan saya percaya waktu Tuhan memberikan tubuhnya kepada kita semua, Dia menginginkan satu hal, supaya kita bisa menyatu dengan Dia, dan kita juga bisa menyatu bersama-sama dengan semua tubuh Kristus dan termasuk kita di tempat ini. Dan saya percaya melalui tubuh Kristus hari ini, kita akan memperoleh kekuatan yang baru bersama dengan Dia. Mari kita makan tubuh Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Alkitab berkata bahwa darah ini adalah darah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Saudara percaya bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa darah. Dan darah Kristus menghidupkan kita dari sisi rohaninya supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya kita bersyukur buat darah Tuhan yang diberikan bagi kita untuk pengampunan dosa kita semuanya. Dan saya percaya hari ini ketika kita menyatu dengan darah Tuhan, maka Anda yang sakit, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, yang punya beban, yang punya masalah, percayalah bahwa darah Tuhan akan memberikan kita kekuatan baru untuk menghadapi segala sesuatunya. Dan bagi Bapak Ibu yang sakit hari ini, percayalah bahwa Anda disembuhkan, sebab ada darah Tuhan yang memulihkan kehidupan kita. Mari kita minum darah Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah kami terima hari ini. Kami percaya bahwa tubuh dan darah-Mu akan memberikan kami kekuatan yang baru, harapan yang baru, tujuan hidup yang baru. Di dalam nama Yesus Tuhan kami diberkati semuanya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita sekarang untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Bagi kita umat Tuhan, memberikan persembahan itu bukan seperti orang kasih sumbangan, tapi kita menghormati Tuhan dengan harta kita. Kita memberikan yang terbaik karena Tuhan sudah menolong kita. Dengan rasa syukur, sebagai ucapan syukur kita memberikan persembahan. Mari berikan kepada Tuhan yang terbaik. Dan sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas keajaiban-Mu.
kami menghormati-Mu sebagai Allah. Melalui persembahan kami, baik persembahan syukur, persembahan persepuluhan, sebagai bukti kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami memberikan persembahan ini dengan sukacita. Dan berkatilah Tuhan pada seluruh jemaat-Mu yang memberikan persembahan dengan segenap hati, dengan tanpa bersungut-sungut. Dan Kau akan memberkati usahanya, memberkati rumah tangganya, memberkati anak-anaknya, memberkati studi yang Kau memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan berkati. Betapa hebat Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Mari kita mengangkat tangan kita dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan saya percaya Tuhan pasti memberkati kita semuanya. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini dan kami percaya Engkau yang memberkati kami. Berkati semua anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangannya di mana saja mereka berada hari ini. Engkau memberkati keluarga mereka, memberkati kesehatan mereka, memberkati studi mereka, dan juga berkati usaha pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa, biarlah tingkap langit-Mu terbuka untuk semua anak-anak-Mu hari ini. Dan berkat yang terbaik, keberuntungan dan keberhasilan dari Tuhan menyertai anak-anak-Mu semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Amin.